Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vena Febulumoa dengan NIM 22011016035. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas praktikum lab 15.4.8 yaitu Observe DNS Resolution. Di sini dapat dilihat ada 3 part, yaitu part yang pertama Observe the DNS conversation of a URL to an IP address, dan yang kedua yaitu Observe the DNS lookup using the DNS lookup command on a website, dan yang part ketiga yaitu Observe the DNS lookup using the DNS lookup command on mail server. Nah, baik, untuk record resource ini kita membutuhkan One PC. Kita langsung masuk saja pada part yang pertama, yaitu yang pertama kita diminta untuk open CMD atau command prompt. Baik, saya akan atur terlebih dahulu untuk tampilannya. Oke. Nah, di CMD sini kita diminta selanjutnya untuk ping www.icann.org. Oke. Kita langsung saja ping. Oke. Kita ping www.icann.org. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwa nanti kalau misalnya kita ping, ini akan muncul seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi yang akan kita fokuskan di sini yaitu adalah IP versi 4-nya. Di sini kita dapat IP versi 4 adalah ini. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kalau misalnya yang muncul nanti adalah IP versi 6, maka kita akan menggunakan command yang ping-4 ini www.icann.org. Tapi karena di sini saya sudah mendapatkan yang IP 4, maka tidak perlu menggunakan ini. Nah, lalu selanjutnya ini sudah tidak perlu. Oh, maaf. Nah, baru selanjutnya kita diminta untuk membuka alamat IP yang telah didapatkan di sini di web browser. Pertama kita akan lihat dulu, kita copy terlebih dahulu ini, lalu kita buka. Oke, di sini kita expand saja, lalu kita masuk. Nah, di sini untuk websitenya sendiri, mungkin ada maintenance. Jadi, seperti ini, sudah terbuka. Nah, di sini ada temporary maintenance. Oke, kita lanjut saja. Untuk selanjutnya, itu kita akan... Nah, di sini ada notes. Jadi katanya kalau misalnya biasanya manusia itu lebih gampang untuk mengingat huruf daripada angka. Jadi kalau misalnya kita bilang pada seseorang untuk pergi ke www.icn.org, mereka akan lebih mengingatnya daripada kita bilang untuk pergi ke 192.0.32.7. Seperti itu. Nah,
mungkin mereka akan kesulitan untuk mengingat IP address-nya. Jadi, di sini lanjutnya, jadi IP address ini, yang ini punya 10 IP address, dan kalau misalnya konversi ke byte, jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita memasukkan ini ke browser, itu tidak akan terbuka. Baik, untuk yang bagian E sekarang, kita akan buka ping www.kisco. kisco.com. Nah, ini seperti tadi, jika kita mendapatkan IP 6, maka kita harus menggunakan ini, tapi karena saya sudah mendapatkan IP 4, IP versi 4, jadi sudah tidak perlu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan, ketika kita ping ini, apakah kita mendapatkan IP yang sama, IP yang sama dengan yang di atas? Baik, kita coba lihat. Untuk Kisco, kita mendapatkan IP 23.220.173.41. Sedangkan yang di sini, dia memberikan IP seperti ini, 172.230 ini. Nah, lalu di sini kenapa? Karena untuk IP sendiri, IP address sendiri, dia bisa berbeda, contohnya karena beda geografis, dan juga nanti untuk IP-nya akan diarahkan ke yang terdekat. Lalu selanjutnya, type the IP address that obtained when you ping Kisco into a browser. Apakah webnya muncul? Baik, kita akan mencoba untuk masukkan ke browser seperti yang tadi. Kita ganti saja di sini langsung. Nah, di sini invalid URL. Ini bisa invalid kemungkinan karena mungkin firewall-nya di sistem keamanan Kisco atau mungkin dari setelan website saya. Setelan web browser saya. Nah, lalu selanjutnya kita akan lanjut di part 2, yaitu observe DNS lookup using the DNS lookup command on a website. Untuk yang pertama-tama, at the command prompt, type DNS lookup. Oke, kita type DNS lookup. Nah, di sini untuk di B, kita diminta untuk notice command prompt change to the greater than ini. Jadi simbol lebih dari. Ini menandakan bahwa kita masuk ke NS lookup prompt. Nah, di sini selanjutnya kita akan type tanda tanya untuk melihat list apa yang available commands yang bisa kita gunakan pada NS lookup mode. Type tanda tanya. Di sini akan muncul beberapa command yang dapat kita gunakan pada saat NS lookup mode. Selanjutnya yang untuk bagian C, kita diminta untuk mengetik www.kisco.com. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jadi, dia bertanya di mana translate IP address-nya. Jadi, untuk translate IP address-nya ada di bagian sini. Lalu, di sini ada notes, the IP address from location will most likely be different because Kisco use mirror server in various location around the world. Nah, mungkin karena ini juga kenapa IP address-nya berbeda. Nah, ini ada pertanyaan juga. Is it the same as the IP address show with the ping command?
kita akan melihat apakah IP address-nya sama dengan yang tadi pada saat kita ping Kisco. Nah, di sini IP address dari Kisco yang pada saat kita ping adalah 23.220.173.41. Nah, di sini juga 23.220.173.41. Jadi, IP address-nya sama. Nah, di sini juga ada pertanyaan under address. In additional to the address, there are following numbers. Ini following numbers-nya. What are these? Nah, jadi sebenarnya following numbers yang ada ini itu adalah IP versi 6. Oke, kita lanjut untuk bagian D. At the NS lookup prompt, type the IP address of the Kisco web server that you just found. You can use NS lookup to get the domain name if you know the URL. Nah, untuk yang di D ini, kita diminta untuk ketik IP address ini. Oke, kita ketik saja 23.220.173.41. Nah, kita diminta untuk ketik ini dan akan muncul seperti ini. Nah, di sini using the NS lookup tool, record the IP address associated with www.google.com. Nah, di sini kita diminta untuk mengetik www.google.com dan katanya akan muncul apa yang record dari IP address. Nah, seperti ini recordnya. Oke, kita masuk ke part yang ketiga, yaitu observe the NS lookup using the NS lookup command on mail server. Jadi di NS lookup prompt ini kita akan ketik set type sama dengan MX untuk menggunakan NS loop to identify mail server. Set type sama dengan MX. Oke, seperti itu kita enter. Lalu kita akan mengetik selanjutnya itu kisco.com. Kisco.com. Nah, di sini akan muncul beberapa ini MX preference. Lalu ini, based upon the output above, which mail server will be contact first when the email is sent to kisco.com. Jadi yang akan dikirimkan terlebih dahulu adalah yang terkecil. Sini. Oke, lanjut bagian C. Kita akan type exit untuk kembali ke regular PC. Nah, sudah kembali ke regular PC. Lalu di PC command prompt kita akan mengetik ipconfig/all. Nah, di sini write the IP address of the DNS server that your school use. Nah, karena saya sedang di rumah, tidak sedang di kampus, jadi saya menggunakan WiFi. Kita lihat di sini yang WiFi. Untuk DNS servernya adalah ini. Oke. Nah, di sini juga ada reflection question. Jadi, what is the fundamental purpose? Apa tujuan DNS? Jadi, DNS ini bertujuan untuk menerjemahkan nama menjadi angka. Jadi, angkanya itu bisa berupa IP4 ataupun IP versi 6. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, selamat siang.